Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai negara dan hukum. Adapun anggota kelompok dari kelompok 1, yang pertama Anissa Nurfadila dengan NIM 2002876, yang kedua Aini Sifana Sapitri dengan NIM 2003104, yang ketiga Maisa Aulia Zahira dengan NIM 2003291, yang keempat Azahra Aulia Karomatunisa dengan NIM 2003380, dan yang kelima Vina Puspa Effendi dengan NIM 2004102. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfadila dengan NIM 2002876. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai hakikat negara hukum. Nah, hakikat negara hukum didasarkan pada konsep teori kedaulatan negara yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum. Konsep negara hukum pada awalnya dikenal di negara Eropa kontinental dengan istilah Rechtsstaat, yang berarti negara berdasarkan hukum yang upayanya untuk membatasi dan membangun kekuasaan. Secara historis, terdapat istilah yang terkait dengan konsep negara hukum, yakni Rechtsstaat dan Rule of Law. Kedua istilah tersebut memiliki perbedaan arti yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang sejarah dan pandangan hidup bangsa. Akan tetapi, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencegah kekuasaan absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Secara umum, negara hukum diartikan sebagai negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam peraturan perundang-undangan atau hukum, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Sehingga negara hukum dikatakan sebagai negara yang diperintah bukan oleh orang-orang tetapi oleh hukum. Di dalam negara hukum, hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan kewajiban-kewajiban rakyat terhadap negara harus sepenuhnya dilaksanakan dengan tunduk dan taat terhadap segala peraturan perundang-undangan negara. Oleh karena itu, pemaknaan negara hukum selalu dikaitkan dengan struktur negara yang diatur menurut hukum. Setiap tindakan penguasa dan rakyat juga harus didasarkan pada hukum. Selanjutnya ada unsur-unsur negara hukum. Yang pertama ada menurut A.F. Daisy. Unsur negara hukum itu terdiri dari yang pertama supremasi hukum. Nah, supremasi hukum ini diartikan bahwa setiap masalah diselesaikan oleh hukum sebagai kedudukan tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hierarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan diri pada aturan hukum. Prinsip menempatkan kedudukan hukum sebagai panglima, yaitu sebagai alat untuk membenarkan kekuasaan, termasuk membatasi kekuasaan itu, sehingga yang berkuasa dan berdaulat bukanlah kekuasaan, melainkan hukum. Selanjutnya, yang kedua itu ada persamaan kedudukan di hadapan hukum. Diartikan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala sikap dan perbuatan diskriminatif adalah sikap dan perbuatan yang dilarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara untuk mendorong dan mempercepat perkembangan kelompok tertentu. Yang ketiga, terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan. Diartikan bahwa segala tindakan pemerintah
harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Nah, peraturan perundang-undangan tertulis ini harus ada dan masih berlaku. Selanjutnya yang kedua menurut F.J. Sehel, unsur negara hukum itu terdiri dari yang pertama perlindungan hak asasi manusia. Diartikan bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Terbentuknya negara dan penyelenggaraan kekuasaan negara itu tidak boleh mengurangi arti dan makna kebebasan dasar dan hak asasi manusia. Jika suatu negara mengabaikan hak asasi manusia dan pelanggaran hak asasi manusia tidak teratasi secara adil, maka negara tersebut tidak dapat disebut sebagai negara hukum. Yang kedua ada pembagian atau pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia. Diartikan bahwa setiap kekuasaan memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, sehingga kekuasaan itu harus selalu dibatasi dengan cara membagi kekuasaan atau memisahkan kekuasaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya yang ketiga ada pemerintahan berdasarkan undang-undang. Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara hukum maupun gagasan negara demokrasi, dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam konteks Indonesia, gagasan negara hukum yang demokratis adalah untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara umumnya berpedoman pada peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan negara sebagian besar berpijak pada peraturan perundang-undangan, yakni berbagai jenis peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat yang dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Oleh karena itu, di dalam menyelenggarakan pemerintahan harus berpijak pada aturan-aturan yang dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang keempat yaitu peradilan tata usaha negara. Diartikan sebagai bagian dari peradilan luas yang bebas dan tidak memihak. Dalam setiap negara hukum, kesempatan warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi yang menjadi kompetensi peradilan tata usaha negara itu harus terbuka. Keberadaan peradilan ini yaitu untuk menjamin hak-hak warga negara yang dilanggar oleh keputusan-keputusan pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa. Nah, keberadaan peradilan tata usaha negara itu harus diikuti dengan jaminan bahwa keputusan pengadilan tersebut ditaati oleh pejabat administrasi negara. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh saya Vina Puspa Effendi, NIM 2004102, mengenai konsep dan ciri negara hukum. Yang pertama, pengertian negara hukum. Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah Rechtsstaat atau Rule of Law. Istilah Rechtsstaat dikemukakan oleh para ahli hukum Eropa kontinental, sedangkan istilah Rule of Law dikenalkan oleh para ahli hukum Anglo-Saxon. Rechtsstaat atau Rule of Law itu sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk perumusan yuridis dari gagasan konstitusionalisme. Negara yang menganut gagasan ini dinamakan constitutional state atau Rechtsstaat. Oleh karena itu, konstitusi dan negara hukum merupakan dua lembaga yang tidak terpisahkan. Secara sederhana, yang dimaksud negara hukum adalah negara
yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di negara yang berdasar atas hukum, maka negara tersebut termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan atas kedaulatan hukum atau supremasi hukum dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Mustafa Kamal Pasha, 2003. Kemudian, yang kedua, negara hukum formal dan negara hukum material. Negara hukum formal adalah negara hukum dalam arti sempit, yaitu negara yang membatasi ruang geraknya dan bersifat pasif terhadap kepentingan rakyat negara. Negara tidak campur tangan secara banyak terhadap urusan dan kepentingan warga negara. Urusan ekonomi diserahkan pada warga dengan dalil laissez-faire, laissez-aller, yang berarti bila warga dibiarkan mengurus kepentingan ekonominya sendiri, maka dengan sendirinya perekonomian negara akan sehat. Lalu, negara hukum material atau negara hukum modern atau dapat disebut dengan negara kesejahteraan welfare state adalah negara yang mana pemerintah negara memiliki keleluasan untuk turut campur tangan dalam urusan warga, dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Negara bersifat aktif dan mandiri dalam upaya membangun kesejahteraan rakyat. Konsep negara hukum material atau modern berbeda dengan konsep negara hukum formal atau klasik. Pemerintah dalam negara hukum material bisa bertindak lebih luas dalam urusan dan kepentingan publik jauh melebihi batas-batas yang pernah diatur dalam konsep negara hukum formal. Pemerintah eksekutif bahkan bisa memiliki kewenangan legislatif. Kewenangan ini meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, adanya hak inisiatif, yaitu hak mengajukan rancangan undang-undang, bahkan membuat peraturan perundang-undangan yang sederajat dengan undang-undang tanpa terlebih dahulu persetujuan parlemen, meskipun dibatasi kurun waktu tertentu. Kedua, hak delegasi, yaitu membuat peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dan ketiga, Dorit R. Mason, menafsirkan sendiri aturan-aturan yang masih enunciatif. Mahfud MD, 1993. Kemudian yang ketiga, ciri negara hukum. Ciri-ciri Rechtsstaat menurut Friedrich Julius Stahl, yang pertama, adanya hak asasi manusia, lalu pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia yang biasa dikenal sebagai trias politika, lalu pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan, lalu peradilan administrasi dalam perselisihan. Kemudian, ciri-ciri rule of law menurut Avi Desai. Yang pertama, adanya supremasi hukum. Dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. Lalu, kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat. Lalu terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Ciri-ciri Rechtsstaat atau rule of law tersebut masih dipengaruhi oleh konsep negara hukum formal. Dari pencirian tersebut terlihat bahwa peranan pemerintah hanya sedikit, karena ada dalil bahwa pemerintah yang sedikit adalah pemerintah yang baik. Sebuah komisi para hakim yang tergabung dalam International Commission of Jurists pada konferensinya di Bangkok tahun 1965 merumuskan ciri-ciri pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law yang dinamis. Ciri-cirinya yaitu, pertama, perlindungan konstitusional dalam arti bahwa konstitusi, selain daripada menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. Kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. 3. Kebebasan untuk menyatakan pendapat. 4. Pemilihan umum yang bebas. 5. Kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi.
Terakhir, pendidikan sivis atau kewarganegaraan. Dari pencirian tersebut terlihat bahwa adanya pengakuan terhadap perluasan tugas pemerintah eksekutif agar menjadi lebih aktif tidak hanya selaku penjaga malam. Pemerintahan diberi tugas dan tanggung jawab membangun kesejahteraan dan pemerataan yang adil bagi rakyatnya. Ciri-ciri negara hukum tersebut sudah dipengaruhi oleh konsepsi negara hukum material atau modern. Di samping perumusan ciri-ciri negara hukum seperti yang tadi dijelaskan, ada pula berbagai pendapat mengenai ciri-ciri negara hukum yang dikemukakan oleh para ahli. Contohnya oleh Frans Magni Suseno mengemukakan bahwa negara hukum merupakan salah satu ciri hakiki negara demokrasi. Negara hukum itu sendiri memiliki 5 ciri. Yang pertama, fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan sebuah undang-undang dasar. Kedua, undang-undang dasar menjamin hak asasi manusia yang paling penting karena tanpa jaminan hukum itu akan menjadi sarana penindasan. Jaminan hak asasi manusia memastikan bahwa pemerintah tidak dapat menyalahgunakan hukum untuk tindakan yang tidak adil atau tercela. 3. Badan-badan negara menjalankan kekuasaan masing-masing selalu dan hanya atas dasar hukum yang berlaku. 4. Terhadap tindakan badan negara masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan negara. 5. Badan kehakiman bebas dan tidak memihak. Kemudian, menurut Mustafa Kamal Pasha 2003 menyatakan ada 3 ciri khas negara hukum. Yang pertama, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. 2. Peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan tidak memihak. Dan yang terakhir, legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zahra Ulia Karomatunisa dengan NIM 2003380 akan menjelaskan tentang negara hukum di Indonesia. Dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia wajib mentaati hukum yang ada. Seluruh aspek kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Negara hukum Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang merupakan falsafah dan dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan cerminan dari jiwa bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila patutnya menjadi sumber hukum dari segala peraturan hukum yang ada. Nah, di sini ada ciri-ciri negara hukum di Indonesia yang berdasarkan Pancasila menurut Azhari, yaitu 1. Eratnya hubungan antara negara dan agama. 2. Bertumpu pada prinsip ketuhanan yang Maha Esa. 3. Menganut kebebasan dalam memilih agama dalam arti positif. 4. Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang. 5. Menganut asas kekeluargaan dan kerukunan. Padmo Wahjono mengatakan ada 5 unsur formal negara hukum Indonesia, yaitu pertama, bersumber pada Pancasila. 2. MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Presiden mendataris MPR bersama-sama DPR yang merupakan bagian dari MPR merupakan lembaga pembentuk undang-undang. 3. Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi tidak bersifat absolut. 4. Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. 5. Kekuasaan kehakiman yang merdeka. Negara hukum di Indonesia dapat dirumuskan secara pertama material. Secara material, negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila berlandaskan pada nilai dari kelima sila yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Sila pertama yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, artinya bahwa hukum di Indonesia yang dijadikan dasar pengaturan kehidupan harus bersumber
dari dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan serta selaras dengan ajaran agama yang ada. Kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya bahwa hukum yang dijadikan dasar pengaturan kehidupan negara harus bersumber dari dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, nilai-nilai keadilan, dan nilai-nilai keadaban. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Artinya bahwa hukum dan peraturan perundang-undangan harus mengakui dan menjamin nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, dan budaya Nusantara yang beraneka ragam. Keempat, ada nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Artinya bahwa hukum dan peraturan perundang-undangan harus demokratis, baik secara substansial dan prosedural. Yang kelima, nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya bahwa hukum dan peraturan perundang-undangan harus dapat menjamin terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Sedangkan secara yuridis formal dapat dijabarkan dalam pasal-pasal, yaitu pertama, adanya jaminan hak asasi manusia yang tercantum dalam alinea ke-1 pembukaan UUD 1945, pasal 27 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, pasal 28, pasal 31 ayat 1, dan lain-lain. Kedua, adanya prinsip persamaan di depan hukum yang dicantumkan dalam pasal 27 ayat 1. Yang ketiga, adanya kekuasaan kehakiman yang bebas, tidak memihak, yang dicantumkan dalam pasal 24 ayat 1. Yang keempat, adanya jaminan pendidikan dan sosial yang dicantumkan dalam pasal 34 ayat 1 dan 2. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Saya Inisi Vanessa Fitri dengan NIM 2003104. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penegakan hukum. Menurut Moho tahun 2019, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Sudarto dalam Maru AP tahun 2017, ia memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi ataupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi. Jadi, penegakan hukum adalah upaya untuk menegakkan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam lalu lintas ataupun hubungan hukum di dalam masyarakat yang memuat nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Dalam mewujudkannya, penegakan hukum membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara. Penegakan hukum bukan hanya dilakukan untuk melaksanakan aturan dalam undang-undang, namun untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Nah, terdapat 3 unsur yang selalu harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu yang pertama, kepastian hukum, yang kedua, kemanfaatan, dan yang ketiga, keadilan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Menurut Surjono Sukanto tahun 2011 bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah yang pertama pada hukumnya sendiri gitu, yaitu undang-undang. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Nah, kemungkinan lainnya itu adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Lalu yang kedua, pada faktor penegak hukum. Pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum itu mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya. Nah, apabila peraturan perundang-undangan ini sudah baik, tapi jika mental penegak hukumnya ini kurang baik, maka akan terjadi pada sistem penegakan hukum yang kurang maksimal. Lalu
Yang ketiga, pada faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Nah, jika peraturan perundang-undangannya ini sudah baik dan juga faktor penegak hukumnya baik, akan tetapi fasilitas dan sarananya ini kurang memadai, maka penegakan hukum itu tidak akan berjalan dengan semestinya gitu. Tidak akan berjalan dengan lancar karena kekurangan fasilitas tersebut. Lalu yang keempat, pada faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dan yang kelima ada pada faktor kebudayaan. Nah, selanjutnya penegakan hukum pidana. Menurut Joseph Goldstein dalam Muladi tahun 1995, ia membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, total enforcement, yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum itu dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Nah, di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya, dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan. Nah, yang kedua adalah full enforcement. Setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini, para penegak hukum diharapkan penegakan hukum ini bisa berjalan secara maksimal. Lalu yang ketiga ada actual enforcement. Actual enforcement ini dianggap tidak sesuai dengan yang diharapkan itu tidak sesuai dengan realita gitu, karena adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana, dan sebagainya. Selanjutnya, penerapan hukum. Penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi, yaitu yang pertama, penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif, yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana. Yang kedua, penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan subsistem peradilan di atas. Yang ketiga, penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial. Nah, artinya bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana itu harus pula diperhitungkan oleh berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Nah, sehubungan dengan berbagai dimensi tersebut dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana ini harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif, dan pelaku sosial. Selanjutnya, problematika penegakan hukum di Indonesia. Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia ini, bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum atau penegak hukum. Nah, dengan demikian, peranan manusia yang menjalankan hukum itu menempati posisi paling utama atau paling strategis. Masalah transparansi penegak hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum seperti hakim, polisi, jaksa, dan advokat, serta korupsi yang sudah terlanjur mendarah daging gitu, sehingga sampai saat ini sulit sekali untuk diberantas gitu. Nah, adanya korupsi ini jelas menyulitkan penegakan hukum di Indonesia karena para penegak hukum yang seharusnya itu menegakkan hukum malah terlibat dalam praktek korupsi gitu, sehingga sulit untuk diharapkan bisa ikut menciptakan pemerintahan yang baik. Penegakan hukum hanya bisa dilakukan apabila lembaga-lembaga hukum itu bertindak secara profesional, jujur, dan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Nah, beberapa permasalahan mengenai penegakan hukum tentunya tidak dapat terlepas dari kenyataan bahwa berfungsinya hukum ini sangatlah tergantung pada hubungan antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya, dan masyarakat yang diaturnya gitu. Kepincangan pada salah satu unsur
itu tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terkena oleh pengaruh negatifnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Ule Zahira dengan NIM 2003391 akan memaparkan tentang aparatur penegakan hukum di Indonesia. Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia wajib melakukan pelaksanaan hukum. Pelaksanaan hukum tersebut diterapkan dalam bentuk tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan atau disebut sebagai penegakan hukum. Dalam penegakan hukum inilah peranan para lembaga penegak hukum sangat dibutuhkan. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya. Oleh sebab itu, peranan para lembaga penegak hukum dibutuhkan untuk menegakkan suatu aturan hukum. Dilansir dari buku Mengenal Profesi Penegak Hukum 2018, karya Viswandro Maria Matilda dan Bayu Saputra, dijelaskan beberapa lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia, beserta perannya sebagai berikut. Yang pertama, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Polisi merupakan salah satu instrumen hukum yang bertugas menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan, dan mengayomi masyarakat. Tugas utama polisi adalah memelihara keamanan dalam negeri. Polisi merupakan garda terdepan dalam proses penegakan hukum di Indonesia sebelum jaksa dan hakim. Polisi berperan sebagai penyidik dalam hal penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana. Ketentuan tentang kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun wewenang kepolisian sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kedua, melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan. Yang ketiga, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Yang keempat, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Yang kelima, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Dan terakhir, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Yang kedua, Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang bertugas melakukan penuntutan. Penuntutan ini adalah tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut oleh orang yang benar-benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangka dengan didukung barang bukti yang cukup dan didukung minimal 2 orang saksi dalam proses penegakan hukum. Kejaksaan dituntut untuk menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Ketentuan tentang kejaksaan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Wewenang kejaksaan dikelompokkan dalam 3 bidang, yaitu yang pertama, bidang pidana. Wewenang kejaksaan dalam bidang pidana yaitu melakukan penuntutan, melaksanaan penerapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, dan terakhir melengkapi berkas perkara tertentu serta melakukan pemeriksaan tambahan sebelum akhirnya dilimpahkan ke pengadilan. Yang kedua, bidang perdata dan tata usaha negara. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dan yang terakhir, ada bidang ketertiban dan ketentraman umum. Wewenang kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum yaitu peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijaksanaan penegakan hukum, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Yang ketiga ini hakim. Hakim merupakan pejabat peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa hakim bertugas dalam ranah peradilan
Dalam proses penegakan hukum, hakim memiliki wewenang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Proses mengadili dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang. Dalam proses penyelenggaraan peradilan, hukum diberi kekuasaan yang merdeka. Artinya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Ketentuan tentang hakim telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Hakim sendiri diklasifikasi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. Yang kedua, hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kayak peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan militer. Dan yang terakhir, hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Yang keempat ada advokat. Advokat merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, serta melakukan tindakan hukum. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa tugas utama seorang advokat dalam proses penegakan hukum adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sedang mencari keadilan, termasuk di dalamnya terdapat usaha memberdayakan masyarakat agar menyadari hak fundamental mereka di depan hukum. Ketentuan tentang advokat telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Dan yang terakhir, yang kelima, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK merupakan lembaga negara independen yang bertugas melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Bersifat independen artinya KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Dilansir dari laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi, dijelaskan tugas KPK dalam hal penegakan hukum tindak pidana korupsi yaitu yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan terakhir melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, KPK berpedoman pada 5 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Ketentuan tentang KPK telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.